Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Somawe, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai sejarahnya ditandai dengan raja yang berkuasa, masa kerajaan, dan jejak peninggalan yang masih ada saat ini. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peorla yang sudah ada sebelumnya. Samudra Pasai terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, serta India. Kondisi ini membuat Samudra Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Saat menjadi pusat bisnis, Kerajaan Samudra Pasai juga fokus pada komoditas utamanya, yaitu lada. Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah mencatat Kerajaan Samudra Pasai pada awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kamil. Lalu Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik As-Saleh, yaitu Meorasiu. Beberapa referensi menjelaskan terpilihnya Meorasiu sebagai penguasa Kerajaan Samudra Pasai karena titah dari Kesultanan Mamluk di Kairo. Meorasiu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Wafat, pemerintahannya digantikan sang putra, yaitu Sultan Malik Az-Zohir dari hasil perkawinan Meorasiu dengan putri Raja Peorla. Penguasa Samudra Pasai terus bergantian hingga 1517 Masehi. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297. Yang kedua, Sultan Malik Az-Zohir 1297 sampai 1326. Sultan Ahmad I periode 1326. Yang keempat, Sultan Malik Az-Zohir II periode 1349. Yang kelima, Sultan Zainal Abidin I 1345 sampai 1406. 1406 ya. Baru itu Sultan Malinah Nasrosiyah 1406 sampai 1428. Sultan Zainal Abidin II 1428 sampai 1438. Sultan Salahuddin 1438 sampai 1462. Yang kesembilan, Sultan Ahmad II 1462 sampai 1464. 10, Sultan Abu Zaid Ahmad III 1464 sampai 1466. 4, 1466 sampai 1468. 12, Sultan Mahmud 1466 sampai 1468. Sultan Zainal Abidin III 1468 sampai 1474. 14, Sultan Muhammad Shah II 1474 sampai 1495. 15, Sultan Al-Kamil 1495. Nomor 16, Sultan Abdullah 1495 sampai 1506. Sultan Muhammad Shah III 1506 sampai 1507. Nomor 18, Sultan Abdullah 1507 sampai 1509. 19, Sultan Zainal Abidin IV 1914 sampai 1517. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ada pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zohir II. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas, yaitu disebut dirham, untuk digunakan resmi. Selain menjadikan kawasan yang selalu sibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam.
walau sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu meraih masa kemasannya pada masa pemerintahannya Sultan Malika Nahrosyah. Jejak peninggalan Samudra Pasai. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog ditemukannya makam raja-raja Pasai di kampung Geongjong, Aceh Utara. Area makam para raja Samudra Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di desa Piuringin, Kecamatan Samudra, Lok Saumawe. Terdapat makam atas nama Sultan Malik Al-Saleh, ada juga makam Sultan Malik Al-Zohir, Teongkupeut Ploh, hingga Ratu Al-Aqlah. Selain itu, ada juga lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, batu buku tasawuf Kerajaan Pasai, hingga karya tulis hikmah Raja Pasai. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa, Majapahit, dan Siam, Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional berdiri pada abad ke-15, yaitu di mana Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 dan rutenya pada abad ke-16. Pendirinya adalah Parameswara. Sejarah awal Kerajaan Malaka yaitu pada mula Parameswara mengunjungi Kaisar Yongli di Tiongkok pada tahun 1405 Masehi untuk minta pengakuan atas kedaulatan wilayahnya. Hubungan diplomasi yang diinginkan Parameswara berjalan dan Kaisar Tiongkok setuju untuk memberi perlindungan pada Malaka. Sejak saat itu, Kerajaan Malaka berdiri dan dapat terhindar dari serangan Siam. Malaka kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Parameswara baru masuk Islam pada 1414 Masehi ketika menikahi seorang putri Muslim. Setelah masuk Islam, Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan dan Parameswara mendapatkan gelar Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka yaitu setelah berubah menjadi kesultanan, Kerajaan Malaka terus berkembang berkembang pesat. Banyak pedagang Muslim dari Arab, India, dan daerah Nusantara lainnya yang mulai berdagang. Kesultanan Malaka kemudian menikmati masa kejayaan pada pertengahan abad ke-15 ketika diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah pada 1459 sampai 1477 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Malaka berhasil menaklukkan Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Sehingga akhir abad ke-15, Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Runtuhnya Kerajaan Malaka, yaitu ternyata Kerajaan Malaka mengundang bangsa-bangsa asing untuk mengincar pelabuhannya. Namun hal itu pula dapat membuat kekuasaan Kesultanan Malaka hanya berlangsung sekitar 1 abad karena runtuhnya pada 1511 Masehi setelah diserang Portugis yang dibawa pimpinan Alfonso Albuquerque. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1496 Masehi, merujuk Sumatera, Andamalai Peninsula 16 tahun senturi dalam digital Atlas of Indonesia History. Kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Namuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Dayak, Petir, Didiet, sampai Nakur. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh
Menurut buku Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 2008 karya Dennis Lombard, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Saat itu Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan asing. Bahkan ia sudah paham segala trik asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama yang ditawarkan bangsa asing tidak diizinkan, mulai dari Belanda, Inggris, hingga Portugis. Kekuatan militernya kuat dan dibekali meriah. Siasat demi siasat Portugis, Belanda, sampai Inggris untuk merebut kekuasaannya kerajaan Aceh dibuat menyerah sampai berimbas ke Pulau Jawa dan juga Maluku. Sultan Iskandar Muda cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaannya, termasuk semenanjung Malaya, yaitu Johor, Perak, Malaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Faktor runtuhnya kerajaan Aceh yaitu usai Sultan Iskandar Muda wafat pada Desember 1636, para penggantinya kurang mampu mempertahankan kebesaran kerajaan. Kedudukan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan terbesar Asia Tenggara, yaitu karena mulai melemah dan semakin mudah dipengaruhi oleh pengaruh luar atau pengaruh dari negara asing. Penguasa asing untuk mendapatkan Aceh menjadi lebih nyata, tepatnya pada 26 Maret 1873 saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Perang Sabi berlangsung 30 tahun itu membuat Kesultanan Aceh berakhir. Sultan Aceh terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa harus mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Peninggalan kerajaan Aceh yaitu 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, 2. Taman Sari Gunungan, 3. Benteng Indrapatra, baru yang keempat Mariam Kesultanan Aceh, yang kelima Makam Sultan Iskandar Muda, yang keenam logam emas kerajaan uang emas, bukan logam emas ya, uang emas kerajaan Aceh, dan 7 Hikayat Aceh berupa karya sastra.